Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 1751. Ini naga yang lahir dari naga dan Phoenix yang lahir dari Phoenix, kakak immortal, tidak ada yang salah, aku akan kembali dulu. Blue Fox Immortal sibuk berkata, Saudari Lily, apa yang terburu-buru, apakah Anda ingin saudara saya minum beberapa cangkir di tempat saya? Kakak abadi, jangan pergi, aku masih harus kembali berkultivasi dan mencoba memulihkan kekuatanku secepat mungkin. Sister Lily, ini bukan saat yang buruk. Terima kasih atas undangan kakak abadi, lain kali. Air ringan sangat ingin menyingkirkannya. Blue Fox Immortal sedikit tertekan ketika dia melihat bahwa Lily sangat bertekad. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan mengundangnya lagi dan lagi seperti ini, tetapi sekarang Blue Fox Lily telah berubah menjadi tubuh yang begitu indah. Tidak aneh jika dia memiliki pemikiran, lagi pula, dewa adalah juga laki-laki dan akan memiliki keinginan ketika mereka melihat seorang wanita cantik. Kakak abadi, kalau begitu kita pergi. Tunggu. Kakak abadi, apakah ada yang lain? Blue Fox Immortal memandang Tang Huan dan tersenyum. Sejujurnya, saya kekurangan layanan di sana. Saya pikir gadis ini cukup cocok. Bagaimana kalau Anda membiarkan dia kembali bersama saya? Jangan khawatir, karena dia seorang kerabat dari pemilik asli tubuhmu. Aku tentu saja tidak akan mengendur. Kurasa, Suster Lily tidak akan menolak kakakku di sini. Mata Tang Zichen kesal, peramal benar-benar mampu melakukan apa saja. Melihat mata Blue Fox Immortal begitu yakin, dia tahu bahwa dia merasa bahwa Blue Fox Lily tidak punya alasan untuk menolaknya. Orang luar tidak perlu menyinggung perasaannya. Baik. Adapun apa yang akan terjadi jika Blue Fox Immortal membawa Tang Hu kembali, orang bisa tahu dengan kaki sendiri. Air ringan memandang Tang Zichen dan melihat kemarahan di mata Tang Zichen. Lightwater segera menolak, maaf, kakak immortal. Blue Fox Immortal sangat marah, Sister Lily, Anda terlalu jauh. Itu hanya orang luar, selain itu, jika Anda pergi ke tempat saya, tidak bisakah saya membantunya? Sebenarnya pergi ke tempat saya bisa bantu dia lebih banyak lagi. Lightwater tetap teguh dan berkata, Immortal Brother, maafkan aku, kamu tidak bisa menyentuh salah satu dari mereka. Lily, kamu sangat mengecewakanku, apakah kamu yakin ingin membuatku marah? Lightwater segera merasakan tekanan yang luar biasa, dan Blue Fox Immortal telah menggunakan otoritasnya atas dirinya. Kakak abadi, kecuali kamu melangkahi mayatku, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Kamu, Yah Lily, jika kamu tidak memberiku alasan, aku akan mengambil satu saja, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu. Blue Fox Immortal mengamuk. Kakak abadi, mereka adalah saudara perempuan yang baik dari pemilik asli tubuhku ini, menurutmu apakah aku akan mengizinkannya? Saudari yang baik, kamu hanya mengambil tubuh seseorang, bukan berarti kamu mewarisi identitasnya, mereka hanya orang luar bagimu. Saudaraku yang abadi, singkatnya, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Maka itu bukan terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Tang Huan menghilang di tempat dan tersapu oleh Blue Fox Immortal itu, dan Blue Fox Immortal menghilang dalam sekejap begitu cepat sehingga Tang Zichen dan yang lainnya tidak dapat bereaksi. Tang Huan, teriak Tang Zichen. Air ringan segera melihat ke arah Tang Zichen dan meminta bantuan. Tang Sao, maaf, saya mencoba yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan tahap Mahayana tidak tahu harus berbuat apa, apalagi Tang Zichen, tahap Mahayana tidak ada jalan keluarnya. Tang Zichen berkata, kamu segera menindaklanjuti dan berjuang sampai mati untuk tidak membiarkan Tang Huan tercemar. Aku akan segera pergi mencari Raja Spiritual Kesurgawi, yang memiliki hubungan lebih baik dengan Blue Fox Lily. Jika dia maju, dia mungkin bisa menyelamatkan Tang Huan kembali. Tentu saja,
Jika rubah biru bertekad untuk meninggalkan Tang Huan tanpa mati, lupakan saja, ayo pergi dulu. Bagus. Air ringan segera mengejar Blue Fox Immortal. Tang Zichen berkata kepada Lu Yuxi dan Yan Xingyi yang tampak ketakutan, kalian pergi ke alamat ini dan cari Mu Qianji. Bagus. Tang Zichen memberitahu mereka alamat Mu Qianji, dan kemudian dia melakukan pencarian yang berapi-api untuk menemukan Raja Spiritual Kesurgawi. Bajingan. Tang Zichen menggertakkan giginya, seandainya dia tahu dia akan bertemu dengan Blue Fox Immortal itu, dia tidak akan keluar hari ini untuk membawa mereka bertiga masuk. Pada saat ini, di istana tertentu, bayangan terbang masuk itu adalah Blue Fox Immortal dengan Tang Huan. Tang Huan masih berteriak. Blue Fox Immortal melepaskan Tang Huan dan tersenyum, kecantikan kecil, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, kamu hanya perlu melayaniku dengan baik dan melayaniku dengan bahagia, bahkan mungkin ada manfaatnya. Kupikir kamu harus tahu itu, saya salah satu Raja Surgawi dari keluarga Rubah Biru, tahap kedua dari tahap Mahayana. Sebagai ganti wanita biasa, ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Tang Huan berteriak, aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Blue Fox Immortal tampak tidak senang dan berkata, kecantikan kecil, saya harap Anda tidak mencari kematian, sangat tidak tahu berterima kasih, hanya ada satu hasil kematian, mengerti? Senior, tolong lepaskan aku benar-benar tidak cocok untukmu. Tang Huan memohon. Jangan khawatir, kamu cocok untukku, dan kamu juga berada di tahap penggabungan, kan? Berapa umurmu? Apakah tubuh ini tubuh aslimu? Tunjukkan bayimu padaku. Saya tidak tahu berterima kasih. Rubah biru mengabadikan dan menarik Tang Huan, menekan tangannya di atas kepalanya, tertawa, aku tidak menyangka bahwa tubuhmu ini adalah tubuh aslimu, kamu tidak mengambilnya dariku, hahaha, aku menyukainya, gadis kecil yang cantik, sekarang aku berubah pikiran, jadilah partner Daoisku yang abadi. Aku tidak menginginkannya, siapapun yang ingin menjadi mitra Daoismu, aku lebih baik mati daripada tidak. Cantik kecil, kamu tampaknya sangat keras kepala, Raja Langit ini adalah seorang Mahayana, apakah dia masih belum cukup baik untukmu? Jika kamu terus keras kepala, berhati-hatilah agar Raja Langit ini kehilangan kesabaran, dan kemudian kamu hanya akan mati. Su, teriak Tang Huan, sangat tidak berdaya, tahap Mahayana begitu kuat sehingga Tang Zichen tidak bisa menyelamatkannya. Tahap kombinasi, tahap gangguan, tahap Mahayana, perbedaannya terlalu jauh, satu tahap adalah satu langit dan bumi, bahkan tahap gangguan, tahap kombinasi bukanlah pertandingan, tidak peduli jika Anda memiliki senjata ajaib, apalagi tahap Mahayana adalah dua domain besar dari tahap kombinasi, itu adalah perbandingan lengkap antara manusia dan semut. Tepat pada saat ini, siluet lain terbang masuk, itu adalah Lightwater. Lightwater berteriak, Blue Fox Immortal, jika kamu berani menyentuh orang-orangku, aku belum selesai denganmu. Blue Fox Immortal melihat bahwa Blue Fox Lily benar-benar mengejar ke sini untuk orang luar dari tahap penggabungan, dan menjadi marah, Lily, jangan mencari kematian. Bahkan jika kamu mencari kematian, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh orang-orangku. Blue Fox Lily, bukankah menurutmu aku benar-benar tidak berani menyentuhmu? Blue Fox Immortal dipenuhi dengan raungan kemarahan. Blue Fox Immortal, jangan berani memaksaku. Bagus untuk memaksamu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi tidak tahu berterima kasih, maka jangan salahkan aku bahkan karena melakukanmu bersama. Setelah mengatakan itu, Blue Fox Immortal yang marah, dengan swoosh, bergegas menuju Lightwater, air ringan nyaris tidak memiliki perlawanan, dan dicekik dan digantung oleh Blue Fox Immortal. Blue Fox Lily, apakah kamu percaya bahwa aku bisa mencubitmu sampai mati dengan satu pikiran? Aku juga Raja Langit dari keluarga Rubah Biru, beraninya kamu. Blue Fox Lily, apakah Anda pikir Anda bangga sekarang karena Anda telah mengambil tubuh yang indah? Apakah Anda yakin saya akan menghancurkan daging Anda sekarang?
Saya dapat sepenuhnya membunuh tubuh daging Anda, bayi Anda hanya dapat memperoleh kembali tubuh lain. Pada saat itu, Anda kehilangan keindahan tubuh daging ini. Saya akan melihat betapa bangganya Anda. Mengatakan itu, rubah biru tidak mati untuk menghancurkan penampilan tubuh daging air ringan. Pada saat ini, Tang Zichen tiba di kediaman spiritual ke Heavenly King. Raja Surgawi ke spiritual. Spiritual ke Heavenly King, apakah kamu di sana? Don berteriak beberapa kali tanpa jawaban. Sial, di mana pria itu? Di mana dia mati pada saat kritis? Tang Zichen marah, dia mengharapkan spiritual ke Heavenly King untuk membantu Blue Fox Lily, tetapi semua orang tidak terlihat. Seorang pelayan berkata, spiritual ke Heavenly King tidak ada di sini, dia pergi keluar kota. Rumput, mengapa dia pergi keluar kota? Tang Zichen tidak terlihat baik. Dia pergi mencari siapa itu. Tang Zichen terkejut, spiritual ke Heavenly King pergi mencarinya. Tampaknya, mengharapkan dia datang ke Tang Huan saja, Tang Huan takut dia hamil. Lebih baik meminta bantuan daripada meminta bantuan, itu satu-satunya cara untuk pergi sekarang. Tang Zichen segera mengeluarkan senjata sihir surgawi dan dengan kejam memotong keluarga rubah biru. Boom! Terdengar ledakan keras, tanah terpotong dari lubang besar, dan banyak bangunan runtuh. Semua raja surgawi yang kuat dari keluarga rubah biru sedang merasakannya sekarang. Termasuk Blue Fox Immortal. Momentum senjata sihir peringkat surga. Blue Fox Immortal, yang mencekik air ringan dan menyerukan agar dagingnya dibunuh, merasakan momentum senjata sihir kelas surgawi dan segera membuang air ringan di tangannya, bergegas ke langit tanpa ragu-ragu. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita cantik, dia tidak bisa lebih menarik daripada alat sihir tingkat surga, jadi bagaimana mungkin Blue Fox Immortal memiliki hati untuk memikirkan wanita cantik itu? Air ringan akhirnya diselamatkan, dan Tang Huan tidak dilanggar. Tang Huan, ayo cepat pergi. Air ringan sibuk berkata kepada Tang Huan. Apa yang terjadi? Tang Huan bingung. Light Waterway itu pasti Tang Sao, dia berada di atas keluarga Blue Fox, dia dengan sengaja mengirimkan ki dari senjata sihir tingkat surgawi untuk menarik Blue Fox Immortal. Bukankah itu berbahaya? 8 keluarga kultivasi utama abadi sebelumnya telah melacaknya selama lebih dari setengah tahun, bagaimana dia bisa berada di dalam keluarga rubah biru saja? Tang Sao pasti mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan kita, semoga dia bisa melarikan diri dari keluarga rubah biru. Baru saja rubah biru tidak mati untuk mengejarnya, aku yakin Raja Surgawi Mahayana lainnya dari keluarga rubah biru telah pergi setelah dia. Aku yang harus disalahkan. Tang Huan tampak mengutuk diri sendiri, jika bukan untuk menyelamatkannya, mengapa Tang Zichen perlu mempertaruhkan nyawanya? Jangan salahkan dirimu, sekarang ayo segera pergi dari sini dulu. Tang Saoji seharusnya baik-baik saja. Pada saat ini, Tang Zichen bergegas menuju gerbang kota keluarga rubah biru dengan kecepatan tinggi. Alasan mengapa dia tidak memilih langit adalah karena ada perlindungan formasi di atas langit. Tang Zichen tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos perlindungan itu sekaligus. Namun, ketika Tang Zichen hendak mencapai gerbang kota, dia menemukan bahwa 2 Raja Surgawi Mahayana sedang menunggu di gerbang kota. Seolah-olah Tang Zichen telah ditangkap di dalam toples persetan. Tang Zichen mengutuk indera spiritualnya menyapu dan menemukan setidaknya 8 atau 9 Raja Surgawi Mahayana mendekat ke segala arah. Tang Zichen tidak punya tempat untuk lari. Kali ini, Tang Zichen memang sangat berisiko, tetapi dia tidak punya pilihan, dia harus melakukan ini untuk menarik keluar Blue Fox Immortal itu. Tang Zichen tidak punya waktu untuk memikirkannya dan bergegas ke langit. Tang Zichen hanya bisa berharap senjata sihir surgawinya akan menghancurkan formasi pelindung di langit. Surah 12 Pisau. Tang Zichen berteriak dan menebas perisai pelindung di langit. Ledakan.
Langit menjadi gelap dan pada saat yang sama, seluruh tanah klan rubah biru bergetar, seolah-olah formasi pelindung telah terkena dampak yang sangat besar, menyebabkan seluruh kota berguncang. Sayangnya, formasi pelindungnya terlalu keras dan Tang Zichen tidak dapat menghancurkannya dengan satu tebasan. Tang Zichen melanjutkan dengan tebasan keduanya. Boom! Seluruh kota terus berguncang. Gunung itu berguncang. Namun, formasi pelindung masih belum rusak. Tang Zichen, bagaimanapun, kehabisan waktu. Dia dikelilingi oleh setidaknya 10 pembangkit tenaga listrik Mahayana yang mengelilinginya. Tang Zichen juga berhenti membombardir formasi pelindung, karena tidak ada gunanya. Salah satu lelaki tua memandang Tang Zichen dan mendengus, "Ayo, ayo." Tang Zichen berkata, "Apakah saya melanjutkan Anda, iblis tua? Kematian sudah dekat tahu," kata lelaki tua lainnya. Tang Zichen tampak seperti seseorang yang telah dipaksa ke sudut. Meskipun benar bahwa Tang Zichen tidak dapat melarikan diri, Tang Zichen tidak panik, dan ketenangan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Orang tua terkuat itu berkata, "Kamu adalah orang dari setengah tahun yang lalu, orang yang melacak 8 keluarga besar abadi, kan?" Dengan sengaja bertanya tentang artefak surgawi di tanganku, kamu buta dan tidak bisa melihatnya. Tang Zichen terdiam. "Robo, jangan bicara omong kosong dengannya, ambil senjata sihir surgawi dan bunuh dia. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh 7 keluarga budidaya abadi besar lainnya, jika tidak mereka pasti akan datang untuk merebut senjata sihir surgawi." Biru kata rubah abadi. "Tidak, itu belum bisa dibunuh." Keterampilan bela diri yang baru saja dia lakukan kemungkinan besar adalah Surah 18 Blades, yang terkait dengan harta karun. Kata lelaki tua terkuat itu. "Hei, nak, apa yang baru saja kamu lakukan?" Surah 18 Blade. Blue Fox bertanya dengan abadi. Tang Zichen mendengus, bertanya dengan sadar. "Haha, itu benar-benar Surah 18 Blades." Sekelompok Raja Langit bergembira, mereka merasa beruntung. "Nak, serahkan metode rahasia Surah 18 Blades." Salah satu Raja Surgawi berkata. Tang Zichen berkata, "Itu ada di otakku, datang dan gali jika kamu punya nyali untuk melakukannya." "Nak, kamu tidak punya jalan keluar, aku menyarankan kamu untuk bekerja sama dengan jujur, jika tidak kamu hanya akan mati." Tang Zichen berkata, "Bicaralah seolah-olah aku tidak punya jalan keluar sekarang. Kamu telah ditangkap oleh kami, kesempatan hidup apa yang kamu miliki? Kamu dapat hidup jika kamu ingin hidup atau mati jika kamu ingin mati," kata Blue Fox dengan abadi. Tang Zichen tertawa dan berkata, "Ayo, bunuh aku dan jangan pernah tahu metode rahasia 18 pisau surah." Pada saat itu, Raja Surgawi terkuat bernama Laobo mendengus, "Tidak perlu khawatir, aku punya cara." "Laobo, apa caramu untuk memaksanya mengungkapkan metode rahasianya?" Pria tua itu mendengus, "Usia hidup saya kurang dari 100 tahun, tapi hampir tidak ada harapan bagi saya untuk melangkah lebih jauh, jadi patut dicoba bagaimanapun saya melihatnya." "Laobo, apa maksudmu?" "Aku akan menyerahkan dagingku sendiri dan menangkapnya, dan ketika aku telah menangkapnya, tidak akan sulit untuk mendapatkan ingatannya, dan pada saat itu, pedang surah ke-18 akan berada di ujung jariku." Itu memang ide yang bagus. Tang Zichen menyeringai di dalam hatinya, untuk menangkapnya keinginan yang luar biasa. Namun, kali ini, Tang Zichen rela membiarkannya menangkapnya. Tang Zichen akan memberitahu dia apa artinya menyerah. Pada saat itu, lelaki tua itu segera Yuanying bergegas menuju Tang Zichen dan mengebor langsung ke otak Tang Zichen. "Ayo," Tang Zichen menyambutnya. Detik berikutnya, lelaki tua itu merebut Tang Zichen. Tentu saja, di permukaan, sepertinya dia telah merenggutnya, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Hanya Tang Zichen dan Laobo itu sendiri yang tahu. Begitu bayi Laobo memasuki otak Tang Zichen, dia merasakan bayinya tenggelam, seolah-olah dia telah dikurung, dan dia tidak hanya tidak dapat mengendalikan tubuh Tang Zichen, dia bahkan tidak dapat menarik bayinya sendiri.
Bagaimana itu bisa terjadi? Di otak Tang Zichen, bayi lelaki tua itu konyol. Pada saat itu, terdengar suara Tang Zichen, hantu tua, kamu telah melakukan ini pada dirimu sendiri. Apa kamu bukan siapa-siapa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhmu meskipun aku sudah membawamu? Dan aku belum bisa mundur, kenapa? Hahaha, dan kamu ingin mundur, kamu sangat cantik, kamu tahu bagaimana rasanya tidak kembali, yaitu orang tua, kamu terjebak di otakku selamanya. Tidak, Tang Zichen membiarkan bayi hantu tua itu mendesis. Tentu saja komunikasi mereka di otak tidak bisa didengar oleh orang luar. Sekelompok raja surga di dunia luar sibuk bertanya, bagaimana kabarmu, Lauper? Tang Zichen tentu saja tidak dapat diketahui oleh semua orang pada saat Laupo belum berhasil merebutnya. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan berkata, penyitaannya berhasil. Ya, bagus. Yai. Kelompok Raja Surgawi Tos dan Laobo, yang ada di otaknya, bayinya merasakan dunia luar, menangis. Dengan marah, dia berkata, nak, mengapa kamu menyamar sebagai aku? Tang Zichen mendengus, orang tua bodoh, bagaimana aku keluar dari sini tanpa menirumu? Untuk saat ini, aku hanya akan meminjam identitasmu untuk sementara waktu. Kau bajingan, biarkan aku pergi, aku berjanji aku akan melupakan masa laluku dan membiarkanmu pergi. Jangan membuatku menggunakan bahasa kotor. Tang Zichen tidak lagi peduli dengan bayi iblis tua itu, dan berkata kepada selusin atau lebih raja surgawi di dunia luar, semuanya kembali dulu, jangan membuat keributan di seluruh keluarga, atau akan mudah untuk sebarkan ini. Aku akan kembali sekarang untuk mengorbankan bayi bocah itu untuk mendapatkan informasi tentang ingatannya. Laobo, tidak akan lama kan? Kamu harus memberitahu kami metode rahasia dari Surah 18 Blades kalau begitu Tentu saja, tapi tidak secepat itu, anak ini agak kuat, saya khawatir akan sulit untuk menggabungkan bayinya dalam waktu singkat. Jangan khawatir, saya pasti akan membagikan metode rahasia Surah 18 Blade dengan kalian semua, lagi pula aku tidak punya alasan untuk menyembunyikannya secara pribadi. Hehe. Tang Zichen segera terbang pergi, dan selusin Raja Surgawi juga kembali ke rumah masing-masing dengan gembira. Hanya saja, semua orang sedikit rakus ketika mereka melihat senjata surgawi, tetapi sayangnya, Laobo adalah yang terkuat dan dialah yang menyerahkan dagingnya untuk merebutnya, jadi dia pantas memegang senjata surgawi itu. Tang Zichen juga terbang ke istana mewah. Ini adalah gua hantu tua itu. Tang Zichen memperoleh informasi tentang lelaki tua itu dari ingatannya. Namanya Blue Fox Laobo. Dia hanya memiliki waktu kurang dari 100 tahun untuk hidup, dan saat ini pada tahap ketiga, tahap Mahayana. Tidak mungkin baginya untuk mencapai lebih kuat lagi dalam kehidupan ini, yaitu, dia hanya menunggu hidupnya berakhir. Jika dia bisa mendapatkan harta Wangsura, dia mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkannya, melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk merebut Tang Zichen. Namun orang yang sangat tertekan saat itu adalah Tang Zichen. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya baru saja memurnikan bayinya, atau tidak memurnikan bayinya? Jika seseorang secara langsung memurnikan bayi Laobo, maka itu sama dengan Tang Zichen menyerahkan bayinya sendiri dan menukarnya dengan bayi orang lain. Tang Zichen, seorang bayi berusia 20 tahun sebagai ganti bayi tua yang hanya memiliki sisa hidup kurang dari 100 tahun, ini bukan kesepakatan yang baik. Meskipun Tang Zichen untuk sementara dapat memperoleh kekuatan tahap ketiga dari tahap Mahayana, tetapi dia kehilangan dirinya sendiri. Penampilan bayi Tang Zichen tidak lagi persis sama dengan tubuh aslinya, melainkan hantu tua. Tidak, aku tidak akan pernah sebodoh ini. Tang Zichen segera menggelengkan kepalanya, tidak akan menyempurnakan Laobo. Bayi, dia lebih suka pergi mencari harta karun dan perlahan menjadi lebih kuat dari hasil semacam ini.
Untuk saat ini, Tang Zichen dapat menggunakan identitas Laobo, tanpa krisis di keluarga rubah biru, menunggu jembatan pelangi terbuka, lalu langsung pergi ke 6 lautan dan mencubit bayi Laobo. Pada malam hari, Tang Zichen pergi ke gua air ringan, tapi sayangnya air ringan tidak ada di sana. Tang Zichen kembali ke rumah wanita petani tempat Mu Qianji berada. Benar saja, Tang Huan, Lightwater, Lu Yuxi, dan Yan Xingyi semuanya ada di sana. Zichen, kamu akhirnya kembali. Ngomong-ngomong, apakah kamu Don Zichen, atau hantu tua yang mengambilmu dariku? Mu Qianji bereaksi dengan hati-hati. Pada siang hari, pemandangan Tang Zichen yang direbut di langit terlihat oleh Mu Qianji dan yang lainnya. Namun, air ringan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tang Zichen terdiam dan dengan sengaja berkata, "Aku adalah hantu tua." Mu Qianji dan gadis-gadis lainnya terkejut, itu benar-benar hantu tua. Ya Tuhan, Tang Zichen sudah mati. Ketika Tang Zichen melihat ekspresi panik mereka, dia berhenti bercanda dan berkata, "Baiklah, saya Tang Zichen." "Tang Sao, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kami semua melihat iblis tua itu menangkapmu di siang hari." "Yah, menangkapku adalah hal terbodoh yang harus dilakukan, dan sekarang bayi hantu tua itu terperangkap di otakku. Raja langit lain dari keluarga Blue Fox mengira aku Lauper, jadi kita aman sekarang." Semua orang merasa lega. Pada siang hari, ketika mereka melihat Tang Zichen terjebak, mereka semua menangis ketakutan, mengira kali ini benar-benar sudah berakhir. Lightwater sibuk berkata, "Selamat, selamat Tang Zichen." Tang Zichen memutar matanya, "Apa yang membuatmu senang?" "Tang Sao, kamu bisa membantuku memadukan bayi Blue Fox Lily sebelumnya. Jadi kamu sendiri pasti bisa memadukan bayi Blue Fox Lauper, dan selama kamu memadukannya, kamu akan segera menjadi tahap ketiga yang kuat dari tahap Mahayana. Kultivasi seumur hidup Blue Fox Laupo itu telah menjadi milikmu." Tang Huan juga berkata dengan gembira, "Bagus, sangat membuat ketagihan, hantu tua itu, kerja keras sepanjang hidupnya, dia membuat mahar untukmu." Lu Yuxi dan Yan Xingyi juga bertepuk tangan dengan gembira. Hanya dengan kerutan yang dalam di alisnya, Mu Qianji berkata, "Zichen, kamu tidak boleh melebur bayi orang itu bahkan tidak sepadan." "Kenapa?" Air ringan dan yang lainnya semua bingung saat mereka melihat Mu Qianji. Tang Zichen berkata, "Baiklah Qianji benar, bagaimana mungkin aku bisa memadukan bayi Yuan orang lain?" Konyol bagiku, Tang Zichen, yang sangat muda dan memiliki masa depan yang tak terbatas untuk menukar bayi tua dengan umur kurang dari 100 tahun. Selain Mu Qianji, gadis-gadis lainnya tertegun di sana, mereka tidak memikirkannya. "Tang Sao, maka kamu tidak berencana untuk melebur, apa rencanamu?" tanya Lightwater. Tang Zichen berkata, "Dalam beberapa bulan, jembatan pelangi akan terbuka, dan kemudian kita akan langsung pergi ke 6 lautan. Saat kita mencapai 6 lautan, aku akan membunuh bayi Laobo, dan masalah ini akan selesai." Tang Huan dan yang lainnya mengangguk, hanya Mu Qianji yang tidak mengangguk. Mu Qianji berkata, "Sayang sekali membunuh bayi Laobo, Zichen, lebih baik kau bawa ke seseorang yang membutuhkannya. Temukan saja seseorang dengan kekuatan yang sangat lemah dan gabungkan padanya, sebagai perbuatan baik." Ya." Tang Zichen tersenyum. "Lalu kepada siapa sebaiknya diberikan?" "Terserah, tapi bayi Laobo memiliki masa hidup kurang dari 100 tahun, jadi jika orang lain menggabungkannya, bukankah itu akan menjadi masa hidup yang panjang juga?" "Itu pasti, bayi adalah jiwa yang berevolusi, dan ketika jiwa pergi tubuh menjadi mayat. Umur kurang dari 100 tahun ini memang cukup merepotkan." Pada saat ini, Lightwater tidak terlihat bagus. Tang Zichen langsung tahu bahwa umur Lightwater juga merupakan umur dari Blue Fox Lily yang telah dia gabungkan. Tang Zichen berkata, "Lightwater, Blue Fox Lily umur bayinya, dia masih memiliki sisa sekitar 180 tahun, jadi kamu juga memiliki 180 tahun untuk hidup.
Yah, tidak masalah. Aku hanya orang yang belum menginjakkan kaki di jalur kultivasi abadi. Jika aku biasa-biasa saja sepanjang hidupku, aku hanya akan memiliki sisa hidup 300 hingga 400 tahun dan aku akan melakukannya. Saya tidak tahu apakah saya akan dibunuh, tetapi sekarang meskipun saya hanya memiliki sisa hidup 180 tahun, setidaknya saya dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan, kata air ringan. Tang Zichen menepuk pundaknya. Singkatnya, ada memberi dan menerima. Mu Qianji berkata, jika Lightwater bisa menjadi immortal dalam 180 tahun, maka tidak ada dampak sama sekali. Menjadi abadi dalam 180 tahun. Bagaimana mungkin? Kualifikasi saya bodoh, itu tidak mungkin. Air ringan menggelengkan kepalanya, meskipun dia juga menginginkannya. Mu Qianji tersenyum, sendiri tentu saja tidak mungkin, sekarang terserah Tuan Muda Tang kami untuk memenuhimu. Itu bisa membantu juga. Tentu saja, premisnya adalah kita dapat menemukan harta karun Wang Sura, serta harta karun 9 Daoist Demons. Tang Zichen berkata, air ringan, saya tidak dapat menjaminnya 100%, tetapi selama ada kesempatan, saya pasti akan membantu Anda. Baiklah, sekarang mari kita semua pergi ke kediaman Anda dan menunggu Rainbow Bridge akan dibuka dalam beberapa bulan. Lalu bagaimana jika rubah biru tidak mati dan datang mencariku? Air ringan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku di sini, identitasku saat ini hanyalah Blue Fox Laupo. Malam itu Tang Zichen membawa Mu Qianji dan yang lainnya dan langsung tinggal di gua Blue Fox Lily. Tang Zichen mandi lalu memeluk Mu Qianji dan pergi tidur. Keesokan paginya, Tang Zichen dan Lightwater serta yang lainnya sedang makan di aula utama ketika teriakan keras terdengar dari luar. Lily keluar. Tang Zichen segera mendengar bahwa itu adalah Blue Fox Immortal. Kemarin, Blue Fox Immortal menangkap Tang Huan dan mencoba menangkap Tang Huan. Setelah itu Tang Zichen mengorbankan senjata sihir surgawi dan Tang Huan serta Lightwater kabur. Hari ini, sudah berakhir dan Blue Fox Immortal memikirkan Tang Huan lagi, bagaimana dia bisa membiarkannya seperti itu. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali, Blue Fox Immortal datang ke sini secara pribadi dan bersumpah bahwa dia tidak hanya akan membawa Tang Huan pergi hari ini, tetapi juga Yan Xingyi dan Lu Yuxi. Lily, keluar dan beri aku penjelasan, jika tidak, aku akan memaksa masuk. Di luar Blue Fox Immortal berteriak. Wajah Lightwater berubah dan menatap Tang Zichen dan berkata, Tang Sao, ini Blue Fox Immortal, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak berhasil mengambil Tang Huan kemarin, dan dia pasti tidak akan berhenti hari ini. Tang Zichen berkata, bajingan ini, dia benar-benar lelah hidup. Zichen, kamu tidak bisa membunuhnya tanpa menggabungkan bayi Laobo, dan jika dia ingin membunuh kita, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mu Qianji menatap Tang Zichen, jika dia tahu itu akan terjadi, lebih baik tidak datang ke sini ke air ringan dan hanya bersembunyi di rumah wanita petani sampai hari di mana jembatan pelangi dibuka. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, meskipun saya tidak memiliki kekuatan tahap Mahayana, setidaknya saya memiliki tahap ketiga dari tahap Mahayana pada saya, jadi momentumnya masih ada. Selain itu, rubah biru aku tidak tahu kebenarannya, bahkan jika dia tidak mati, apakah dia berani melawanku? Lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini. Zichen, apapun yang terjadi, jangan memprovokasi dia atau kamu akan ketahuan jika melakukannya. Aku tahu, Lightwater, buka pintunya. Lightwater membuka pintu, Blue Fox Immortal berdiri di luar. Lightwater, kita semua adalah Raja Surgawi keluarga, kuharap kamu tidak membiarkan hubungan kita menjadi begitu tidak menyenangkan. Serahkan keindahan kecil itu dari kemarin dan aku bisa meninggalkan apa yang terjadi kemarin sendirian. Rubah biru tidak mati terbuka. Kata pintu. Tang Zichen sengaja memeluk Tang Huan dan berjalan keluar pintu.
Blue Fox Immortal melihat Tang Zichen berjalan keluar dengan lengan melingkari Tang Huan. Dia terkejut, seluruh tubuhnya tercengang. Kecantikan kecil yang dia inginkan sebenarnya dipeluk oleh pria terkuat di keluarga. Apa ini? Apa situasi ini? Rubah biru diabadikan di sana. Bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan situasi ini? Tang Zichen memeluk Tang Huan dan berkata, "Kakak abadi, kecantikan kecil yang kamu bicarakan, tapi yang ini." Raupo, apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan di sini?" Blue Fox Immortal gemetar kaget. Tang Zichen berkata, "Immortal, ku dengar kamu ingin merampok kecantikan kecil ini dengan paksa. Bukankah Lightwater memberitahumu kemarin siapa dia bagiku?" "Laupo, Lightwater tidak mengatakan kalian berlutut untukku." Tang Zichen memerintahkan, bagaimanapun, Lauper yang asli tidak dapat melakukan hal seperti itu, tetapi Tang Zichen hendak membuatnya berlutut. "Laupo, kamu gila." Rubah biru itu terkejut. "Laupo, dalam hitungan ketiga, jika kamu tidak berlutut, aku akan membunuhmu." "Kakak Laupo, kamu." 1. "Laupo, bagaimana bisa kamu?" 2. "Rau." 3. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan alat sihir tingkat surgawinya dan sepertinya dia akan melakukannya. Menerkam. Blue Fox Immortal segera berlutut dan menatap Tang Zichen dengan wajah penuh ketidaktaatan. Tang Zichen berjalan. Tang Zichen menamparkan wajah Blue Fox Immortal. "Laupo, aku tidak yakin, aku bahkan tidak tahu apa hubungannya denganmu." Tang Zichen menamparkan lagi. "Laupo, kamu." Tamparan lagi. Blue Fox Immortal mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, tetapi tidak berani melakukan apapun, karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Laupo. Tang Zichen mendengus, "Abadi, jika kamu berani memikirkan mereka lagi, aku akan membunuhmu." "Jangan berani. Keluar." "Ya." Blue Fox Immortal memandang Lightwater dengan kebencian. Dia berpikir bahwa kegagalan Blue Fox Lily untuk memberitahunya yang menyebabkan dia menyinggung Laobo. Lightwater mendengus, "Pantas mendapatkannya." "Lily, kamu ingat." Blue Fox Immortal menggigit giginya dan terbang pergi. Tang Zichen menamparnya beberapa kali, tetapi dia tidak berani melakukan apapun selain melampiaskan amarahnya pada Blue Fox Lily. Sayangnya, bagaimana dia tahu bahwa Blue Fox Lily dan Blue Fox Laobo bukan lagi pemilik aslinya? Tang Zichen berkata, "Baiklah, dia pergi, jadi saya yakin dia tidak berani datang. Kali ini adalah tawaran untuknya, saya pasti akan membunuhnya di masa depan ketika saya memiliki kesempatan." Tang Zichen dan yang lainnya menetap di keluarga rubah biru begitu saja. Tak satu pun dari mereka mengalami masalah setelah itu. Dalam sekejap mata, beberapa bulan dengan cepat mendekat. Hari ketika jembatan pelangi akan dibuka juga akan segera tiba. Keluarga Blue Fox, setiap tahun, setengah bulan sebelum jembatan pelangi dibuka, akan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah pergi ke 6 lautan, misalnya, yang dapat dilalui 100 orang di jembatan pelangi. Oleh karena itu, setiap tahun saat ini, keluarga rubah biru akan mengadakan kompetisi. Tentu saja, ini bukan urusan Tang Zichen. Tang Zichen sekarang menyamar sebagai Blue Fox Laobo, jadi yang paling bisa dilakukan Tang Zichen adalah pergi dan memimpin rapat dan akhirnya membuat keputusan akhir tentang siapa yang bisa pergi ke pelangi. Jembatan. Sebagai yang terkuat dalam keluarga, Tang Zichen secara alami bebas untuk mengatur beberapa orang terdekatnya, jadi tidak lagi menjadi masalah bagi Tang Huan dan yang lainnya untuk pergi ke jembatan pelangi. Setengah bulan kemudian, jembatan pelangi resmi dibuka. Pada hari itu, bayangan berwarna di langit baik dilihat dari jauh maupun dekat adalah pelangi. Pelangi perlahan-lahan membentang turun dari langit, dan ketika mencapai udara ia mengeluarkan 8 dao terpisah. 8 dao membentang ke 8 keluarga abadi. Pelangi yang meluas ke keluarga rubah biru mendarat tepat di tengah keluarga rubah biru, tepat di depan Tang Zichen dan yang lainnya. Tang Zichen berkata,
semuanya, naiki jembatan pelangi satu persatu, secara berurutan. Ya, Tang Zichen, sebagai orang terkuat nomor satu, dari keluarga Blue Fox, tentu saja yang pertama naik, diikuti oleh Tang Huan, Lu Yuxi, Yang Xingyi, Mu Qianji, Lightwater, dan lainnya di belakang Tang Zichen. Kaki Tang Zichen menginjak pelangi, yang tampak seperti kabut transparan, tetapi ketika dia benar-benar menginjaknya, rasanya begitu kokoh. Tang Zichen mengikuti jembatan pelangi dan perlahan berjalan menuju langit. Di atas awan putih di langit ada sebuah kota seperti bibir laut, dan jika bukan karena jembatan pelangi tidak ada cara untuk mencapainya. Demikian pula 7 keluarga kultivasi utama abadi lainnya juga naik ke jembatan pelangi. Segera Tang Zichen berdiri di atas awan, melangkah ke awan, dan detik berikutnya, Tang Zichen merasakan pemandangan di belakangnya berubah, dan bangunan di sekitarnya menjadi nyata tidak lagi ilusi. Tang Zichen tahu bahwa dia akhirnya tiba di 6 lautan. Wah, ini Six Seas, akhirnya kita sampai di Six Seas. Penonton bersorak. Saat semua orang naik ke jembatan pelangi menghilang. Tang Zichen berkata kepada orang-orang yang datang dari keluarga rubah biru, semuanya kalian bebas bergerak, aura 6 lautan lebih kuat, kalian dapat menemukan tempat untuk berkultivasi, jika kalian ingin kembali ke 5 lautan. Seas, kamu harus datang ke sini dalam waktu 1 tahun ketika jembatan pelangi dibuka lagi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi bersama Tang Huan dan yang lainnya. Orang-orang dari klan rubah biru itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tang Zichen sudah pergi. Mereka berkata dalam hati bahwa Lao Bo terlalu tidak bertanggung jawab, membiarkan semua orang keluar begitu saja. Sayangnya, Tang Zichen bukanlah Blue Fox Lao Po yang asli, dia tidak berkewajiban untuk menetap dan mengurus klan tersebut. Segera setelah Don Zichen pergi, dia kembali ke penampilan aslinya, yang bukan penampilan aslinya ketika Don Zichen diambil darinya sebelumnya. Baiklah, aku Tang Zichen sekarang, aku bukan lagi Blue Fox Lauper, mari kita mulai hidup baru. Selanjutnya, kita akan menemukan harta karun 9 iblis di 6 lautan. Intuisiku memberitahuku bahwa harta karun 9 iblis menuju ke selatan, ke tempat yang sangat besar, kata Tang Zichen. Bagus. Hari ini, kita akan tinggal di 6 lautan berat, dan besok, saat kita siap berangkat, kita juga harus membiasakan diri dengan 6 lautan berat agar perjalanan kita selanjutnya tidak terpengaruh. Malam itu Tang Zichen dan yang lainnya menginap di sebuah penginapan di Laut 6 Lautan Berat. Meskipun 6 laut berat juga memiliki banyak keluarga kultivasi abadi, tetapi tidak seperti 5 laut berat, tidak ada pembagian wilayah di sini, semua orang bisa pergi kemana saja, jadi ada banyak restoran dan penginapan di sini, dan jalanannya sangat ramai, sangat mirip ke tempat-tempat ini seperti 4 laut berat dan 3 laut berat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa aura di sini jauh lebih padat daripada laut 5 berat. Sebelum 5 laut mengadakan 8 jembatan pelangi, Dewa 5 laut, mereka berjuang mati-matian untuk 100 kursi di jembatan, dan setiap tahun, banyak orang mati untuk ini. Belakangan, 8 keluarga besar abadi memegang 8 pelangi jembatan, dan sejak saat itu, bisa datang ke lautan berlipat 6 menjadi paten dari 8 keluarga besar abadi. Tang Zichen duduk di kamar, dia dikelilingi oleh 5 wanita, dan kelima wanita ini, yang satu lebih cantik dari yang lain. Tang Zichen agak terdiam. Dia adalah seorang pria, memimpin sekelompok wanita cantik, dan mereka yang tidak tahu akan lebih banyak berpikir. Namun, Tang Zichen benar-benar sedang tidak ingin memanggil teman di dunia roh, apalagi saudara, karena dunia roh ditakdirkan untuk menjadi fase yang berlalu baginya. Tang Zichen menunjuk ke peta di atas meja dan berkata, tempat yang akan kita tuju, seharusnya ada di sini. Lautan Kematian. Alis Mu Qianji berkerut, tempat di peta yang ditunjuk Tang Zichen adalah tempat yang disebut Laut Kematian. Intuisiku memberitahuku bahwa harta dari 9 iblis Taois adalah Lautan Kematian.
Mu Qianji berkata, namun, peta itu menandai bahwa laut kematian adalah tempat yang tidak berani dimasuki oleh makhluk abadi, dan itu juga ditandai dengan garis merah. Tang Zichen berkata, tidak hanya itu, saya juga telah menyelidiki untuk sampai ke laut kematian, kita harus menyeberangi selat orang mati, dan dari apa yang dikatakan orang di sini, kita akan mati bahkan sebelum kita mendekat ke lautan kematian. Lalu apa? Masih berjalan. Air ringan bertanya. Oh, kenapa kamu tidak pergi? Tang Zichen tersenyum. Selat orang mati, ku dengar ada roh yang tak ada habisnya di sana, semua roh dari 6 lautan yang telah mati secara tidak normal akan berkumpul di sana, itu seperti dunia bawah. Tang Zichen tersenyum sedikit, tidak ada usaha bukanlah keuntungan, selain itu, lautan kematian, bukan berarti siapapun yang pergi ke sana pasti akan mati, hanya saja kemungkinan kematian melebihi 60 atau bahkan 70%, tidak peduli seberapa kuat yang abadi. Pembudidaya, tidak peduli seberapa kuat mereka, jadi tempat ini didefinisikan sebagai laut kematian, bukan berarti siapapun yang pergi ke sana pasti akan mati. Namun, tingkat kematian di dunia abadi sangat tinggi sehingga hanya sedikit orang berani pergi ke sana, termasuk yang terkuat. Namun, beberapa penjahat atau mereka yang berpengalaman berani pergi. Jika tidak, di mana lagi pelelangan obat-obatan spiritual tinggi Six Seas Workshop City saat ini, dan bahkan senjata sihir kuno dan harta karun lainnya akan datang dari. Mereka semua adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya dari laut kematian. Selain itu, laut kematian tidak hanya memiliki harta dari 9 iblis Taois, tetapi juga banyak harta kuno lainnya. Dari mana kamu mengetahuinya? Tang Zichen berkata, saya pergi keluar untuk membeli peta sore ini dan bertanya kepada orang-orang tentang peta itu. Mereka yang mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi ke laut kematian, pertama untuk mengumpulkan obat-obatan spiritual, dan kedua untuk melihat apakah mereka dapat menemukan beberapa harta ajaib dari peninggalan kuno. Saat ini, peninggalan laut kematian yang paling terkenal dan dikenal oleh orang luar adalah Gua Lu Gong Gong dan relik Bai Ziyang. Kedua tempat ini akan dikunjungi oleh hampir semua orang yang melakukan perjalanan ke laut kematian. Kematian untuk melihat apakah mereka masih bisa mengambil bagian, bahkan setelah dicari selama puluhan ribu tahun orang sering menemukan hal-hal baik di dua tempat ini, namun. Tapi apa? Tang Zichen berkata, namun, setiap tempat dengan harta karun yang berat kebanyakan memiliki binatang buas yang kuat, atau makhluk gelap yang tidak dapat dijelaskan yang bahkan tidak ada yang tahu siapa mereka. Jadi pergilah ke peninggalan orang-orang kuat kuno ini, juga kehidupan yang buruk dan mungkin kematian. Bagaimana dengan kita? Mu Qianji memandang Tang Huan dan yang lainnya dengan sedikit perhatian, mereka lebih lemah, apakah perlu pergi bersama? Bersambung.